begitu pentingnya seseorang membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran sehingga hatinya tersebut terbebas dari kotoran, penyakit, bisikan syahwat, bisikan syaitan, sehingga dia terlepas dari hamba hayawan atau hamba khinzir atau kalb atau anjing. Seorang yang hatinya kotor, secara tidak langsung dia menjadi budaknya iblis dan syaitan dan syahwat, dan dia pun menjadi budaknya hayawan yang najis, yaitu babi dan anjing. Kemudian ketika seseorang sudah bersih hatinya, maka pantaslah hati tersebut diisi dengan cahaya, ya, diisi dengan nur. Seandainya hatinya belum bersih, maka tidak akan pernah Allah tuangkan cahaya ke dalam hatinya. Karena sebanyak apapun cahaya yang dia usahakan untuk masuk ke dalam hatinya, akan tapi hatinya masih kotor, maka cahaya tersebut akan otomatis berubah menjadi kegelapan, berubah menjadi kotoran pula. Ya, yang pernah saya contohkan, apabila wadah bersih dituang apapun ke dalamnya, diletakkan apapun ke dalam wadah bersih tersebut, maka bersih. Tapi kalau seandainya wadahnya, bekasnya itu kotor, maka madu yang jernih sekalipun, susu yang putih sekalipun yang dia tuangkan, maka akan menjadi kotor. Jadi pentingnya hati untuk bersih sebelum diri kita mengharap masuknya cahaya ilmu yang Allah berikan kepada kita. Al-ilmu nur wa ilmu Allah la yuhda lil 'asi. Ya. Ilmu itu adalah cahaya. Ya, cahaya. Maka ilmu tidak akan pernah, ya, cahaya tidak akan pernah menerangi bagi hati orang yang bermaksiat. Nurullah, cahaya Allah. Ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad SAW itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menerangi manusia untuk menjalani kegelapan di dunia menuju akhirat, yaitu ilmu. Kenapa ilmu menerangi? Karena ilmu adalah nur. Nur yang Allah wariskan kepada Nabi Muhammad, Allah berikan pada Nabi Muhammad. Cahaya tersebutlah yang berupa ilmu itu menerangi jalannya seorang hamba yang berjalan di atas muka bumi yang gelap gulita. Apabila hatinya sudah siap, bisa diterangi, maka ilmu tersebut akan masuk, dengan artian cahaya nur akan masuk ke dalam hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa apa? Wa qul rabbi zidni ilman. Wa qul rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, wahai kekasihku, kata Allah, selalulah katakan, selalulah minta kepadaku. Untuk apa? Untuk berdoa. Apa doanya? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, zidni, tambahkanlah kepada ilman, yaitu ilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala mengibarahkan ilmu tersebut sama seperti cahaya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW selalu memperbanyak doa. Di sini yang kita baca tadi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru, Rasulullah memperbanyak fi doaih, di dalam doanya, ya, dari meminta nur, cahaya, penerang. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini biasa diamalkan oleh para salaf, dibaca sebelum sholat fajr, ya. Allahumma atini nura wa zidni nura. Ya Allah, berikanlah aku cahaya
wazidni dan tambahkanlah aku nur, waj'al fi qabli nuran dan jadikan di dalam hatiku cahaya, wa fi qabri di dalam kuburanku cahaya, wa fi sam'i nuran dalam pendengaranku, wa fi basari dan penglihatanku. Sampai-sampai Rasulullah pun berdoa wa fi sya'ri dan di dalam rambutku pun, ya, beliau memohon pada Allah agar diberikan cahaya rambutku, wa fi basyari dan kulitku, wa fi lahmi dan dalam dagingku, ya, wa fi dami di dalam darahku, wa idhami di dalam tulangku. Semuanya Rasulullah mengharapkan cahaya. Ya, bahkan sampai rambut pun Rasulullah ingin diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Salah satu alasannya adalah cahaya bisa menghalangi syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Syaitan ini gelap, tidak akan pernah bisa bercampur dengan cahaya, dengan nur. Ketika sudah diliputi semua jawareh kita, bahkan ke dalam rambut sekalipun ada cahaya, maka tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Tidak ada celah bagi syaitan untuk membisiki, mengkhawatirkan yang su' ke dalam diri kita. Ini adalah harapan daripada doa Nabi Muhammad SAW, dan ingin dijadikan bahwa al-abd nuri, yaitu hamba yang terang, yang bercahaya. Karena alamat dari seorang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mereka adalah ahli nur. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai cahaya dalam hatinya, wabil khusus. Orang yang mempunyai cahaya, dia adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Minal khawas, dari orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia, tidak semua hamba, tidak semua umat diberikan kekhususan tersebut. Siapa yang diberikan? Bagi orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Apakah dengan bisa digapai dengan usaha? Ya. Dengan mujahadah, dengan riyadhatun nufus, ya, dengan melatih hawa nafsu, melatih diri, membersihkan, kemudian Allah akan pilih menjadi orang yang terpilih. Yu'til hikmata may yasha. Ya, yu'til hikmata may yasha. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari lisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, tidak ada di antara kami ini orang yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salah satu pun di antara kami orang yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali orang yang mempunyai pemahaman, seorang hamba yang mempunyai pemahaman luas lebih di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an. Ya. Apakah dengan belajar? Bukan. Mereka yang diberikan pemahaman biduni ta'allum, tanpa belajar. Walaysa hadza bita'allum, bukan tanpa belajar. Bagaimana? Dengan ilmu ladunni, diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mereka ahli nur. Ketika hatinya sudah siap untuk dituangkan hikmah, cahaya, ilmu, maka dia akan tunggu. Cepat atau lambat Allah akan penuhi. Hati yang bersih tidak akan pernah lagi dimasuki oleh syaitan selama dia jaga cahaya tersebut. Nah, hati yang kosong dengan cahaya, dipenuhi dengan cahaya, itulah hati orang-orang yang siap dituangkan hikmah, dituangkan ilmu, dituangkan pemahaman di mana orang lain tidak faham, walaupun dengan belajar. Ya, orang yang mendapatkan pemahaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak ada di dalam kitab yang dipelajari oleh kutu buku sekalipun. Orang yang selalu, ya, membaca sekalipun, bahis sekalipun, orang selalu membahas,
tidak akan didapatkan dari apa yang dia pahami langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang khusus tadi. Ya, diberikan pemahaman. Bahkan ini pun dikatakan dalam Al-Qur'an mentafsirkan daripada hal ini. Apa kata Allah? Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah, memberikan pemahaman, memberikan ilmu yang khusus ini may yasha kepada hamba yang dia inginkan. Yang Allah inginkan. Makanya banyak-banyak berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Berharap tapi dengan mujahadah. Jangan seperti orang bodoh, berharap saja tapi tanpa mujahadah. Ya. Berharap ingin mendapat derajat yang mulia. Tapi amal-amalannya khabithah. Amal-amalannya tercela, amal-amalannya kotor. Amal-amalannya terhina. Amalannya membuat Allah murka kepadanya. Bagaimana mau mengharapkan sesuatu yang mulia? Berharap mendapatkan hikmah dari Allah, dituangkan ilmu, kefahaman di dalam hatinya, tapi amaluhu khabitha, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kesabaran harus, ya, sifat sabar harus dimiliki bagi seorang yang menempuh jalan yang sedang kita jalani ini, memerlukan sifat sabar. Tidak mewajibkan apa yang kita inginkan, tapi mewajibkan diri kita melakukan apa yang menjadi penyebab kita mendapatkan. Tidak mewajibkan apa yang kita harus dapatkan itu. Ya Allah, wajib Kau berikan aku hikmah, faham dan lain sebagainya. Tidak wajib kita menuntut pada Allah, tapi wajibkanlah diri kita untuk bermujahadah. Wajibkanlah diri kita untuk riyadhah, memaksakan diri, membunuh hawa nafsu. Itu wajibkan dalam diri kita.